Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, saya sehat, saya kuat, yes. Nah, betul sekali, semangat. Nah, siapa yang gak masuk hari ini? Aziza ada? Ada. Emi? Ada. Terus Tia ada? Ada. Terus Asna? Ada. Alhamdulillah masuk semua. Sekarang kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa. Duduk di tempatnya masing-masing, tangannya di atas meja. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, setelah berdoa, kita di sini akan mempelajari mengenai masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tahu tujuan dari mempelajari masa Nabi ini? Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan bahwa hari ini kita akan mempelajari mengenai materi masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa yang sudah mengetahui tentang masa kanak-kanak Nabi? Belum ada? Sudah, nanti Ibu jelaskan. Nah, tujuan dari mempelajari masa kanak-kanak Nabi ini adalah untuk mengetahui kalian tentang kelahiran Nabi. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu masa pengasuhan Nabi Muhammad SAW dari ibunya sampai dengan pamannya. Tuh. Nah, kemudian Ibu akan memberikan sedikit motivasi atau nyanyian ya apa kabar gitu ya. Nah, Ibu coba dulu, nanti kalian bisa mengikuti. Nanti kalau Ibu nyanyi, nanti kalian jawabnya baik gitu ya. Nah, Ibu coba dulu. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukku, selamat pagi untukku, selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Nah, bagus. Nah, sekarang kita akan menginjak materi yang pertama, yaitu mengenai masa kanak-kanak Nabi. Yang pertama yaitu kelahiran Nabi Muhammad. Pada masa kelahiran Nabi Muhammad ini ada suatu peristiwa yang gimana ya, luar biasa sekali. Karena pada masa Nabi Muhammad ini ada Raja Abraha yang ingin menyerang Ka'bah. Kenapa Raja Abraha ingin menyerang Ka'bah? Ada yang tahu? Gak ada. Ya udah. Karena Raja Abraha itu iri. Karena orang Quraisy dan Ka'bah itu ramai dikunjungi oleh umat Muslim. Dan Raja Abraha itu iri karena tidak ada pengikutnya. Jadi Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Nah, setelah Raja Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah, Raja Abraha mengerahkan pasukan gajah. Nah, pasukan gajahnya itu akan menyerang Ka'bah. Namun, pada saat Raja Abraha ini akan menyerang Ka'bah, nah, Raja Abraha ini di saat dia juga iri, dia juga mendirikan sebuah gereja besar sekali. Gereja itu berada di San'a dan gereja itu bernama Al-Mules, ya. Nah, lalu Raja Abraha ini akan menyerang Ka'bah dengan membelokkan umat Muslim agar tidak sampai pada Mekah ataupun haji pada Ka'bah. Nah, pada saat Raja Abraha ini akan menghancurkan Ka'bah, lahirlah sebuah Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu lahir di saat ada peristiwa yang akan menghancurkan Ka'bah. Nah, setelah Nabi Muhammad ini lahir, jadi pasukan bergajah tidak bisa menghancurkan Ka'bah karena dihalangi oleh Allah dengan memberikan pasukan burung Ababil. ya, burung ababil. Nah, siapa yang mengetahui Nabi Muhammad lahir pada tanggal berapa? Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Ya udah. Nabi Muhammad SAW ini lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Siapa yang tahu tahunnya? Tahun apa? Tadi kan ada pasukan bergajah, berarti tahun Gajah.
Ya, benar. Berarti tahun gajah. Nah, bisa juga disebut pada tanggal 12 Rabiul Awal ini dan tahun gajah yaitu pada tanggal 20 April tahunnya 571 Masehi. Itu lahirnya Nabi Muhammad ya. Nah, setelah lahirnya Nabi Muhammad ini yang kedua yaitu pengasuhan Nabi. Nah, sekarang masuk pada pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengetahui nama dari ibu Nabi Muhammad? Silahkan. Aminah. Nah, ya benar, namanya Aminah. Kalau bapaknya, ayahnya? Abdullah. Ya, Abdullah. Terus pamannya? Abu Talib. Ya, Abu Talib. Kalau kakaknya? Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib. Berarti tadi yang pertama ibunya. Namanya? Aminah. Aminah. Ayahnya? Abdullah. Abdullah. Sekarang kakeknya? Abdul Muthalib. Kakaknya siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Abdul Muthalib namanya salah. Pamannya? Abu Talib. Ya, Abu Talib. Nah, sekarang siapa yang mengetahui? Yang pertama itu Nabi Muhammad SAW itu diasuh oleh siapa? Ada yang tahu? Halimatus Sa'diyah. Ya, benar. Jawabannya benar, Halimatus Sa'diyah. Nah, jadi yang pertama itu Nabi Muhammad SAW itu yang pertama dulu itu dilahirkan. Setelah dilahirkan Nabi Muhammad SAW itu diserahkan kepada Halimah. Nah, sebelum diserahkan kepada Halimah, Nabi Muhammad SAW ini disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah. Itu disusui oleh Suwaibah itu selama 3 hari. Nah, setelah disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah, Nabi Muhammad SAW itu diasuh dan diserahkan kepada Halimatus Sa'diyah yang berada di Bani Sa'ad. Nah, Bani Sa'ad kabilah Hawazin. Nah, selama diasuh oleh Halimatus Sa'diyah ini, Halimah yang awalnya penghidupannya itu kurang baik dan keadaan ekonominya itu kekurangan, lalu ternaknya, hewan ternak kambing, unta seperti itu agak kurus dan kurang makan. Lalu anaknya itu kelaparan, kekurangan ASI, ibunya kurus. Nah, setelah Halimatus Sa'diyah ini mengasuh Nabi Muhammad SAW, kehidupannya itu menjadi makmur. Jadi Halimah itu yang awalnya kehidupannya itu kurang dan ekonominya itu seperti gimana ya, kekurangan, itu sekarang menjadi gemuk, sehat. Dan ternaknya yang awalnya itu kurus-kurus sekarang berkembang biak jadi banyak. Nah, terus tanamannya yang dulunya juga tidak subur, sekarang setelah pengasuh Nabi Muhammad tanamannya menjadi subur. Lalu dengan anaknya, anak kandungnya itu yang mulanya kekurangan ASI dan kelaparan, sekarang menjadi gemuk dan sehat juga. Nah, Halimatus Sa'diyah ini mengasuh Nabi Muhammad SAW selama berapa tahun? Siapa yang tahu? Ya, berapa tahun? Ya, 4 tahun. Awal mulanya itu Halimatus Sa'diyah ini ada perjanjian dengan ibunya Aminah. Nah, itu awalnya itu hanya 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun itu Halimah merasa hidupnya makmur.
diasuh itu seperti anaknya sendiri. Jadi Halimah sudah terlalu sayang kepada Nabi. Terus Halimah meminta kepada ibunya Aminah untuk memperpanjang lagi agar Halimah bisa diasuh selama beberapa tahun dengan Nabi Muhammad dan Halimah. Namun ibunya itu hanya mengizinkan Halimah untuk mengasuh Nabi selama 4 tahun. Nah, selama 4 tahun. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Sa'diyah, siapa yang mengasuh Nabi? Ibunya. Ya, setelah Halimah, lalu Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada ibunya. Namanya siapa tadi? Aminah. Ya, namanya Aminah. Nah, jadi setelah dengan Halimah Sa'diyah, Nabi diserahkan kepada ibunya. Dia dirawat dengan ibunya. Lalu Nabi Muhammad itu sudah ditinggal pergi oleh ayahnya, ayahnya meninggal itu pada usia, siapa yang tahu? Jadi Nabi Muhammad itu sudah ditinggal oleh ayahnya di saat ia masih dalam kandungan. Ada yang mengatakan usianya kandungan itu 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Jadi sudah tidak berayah sejak dalam kandungan. Nah, setelah ia diasuh oleh ibunya ini, Aminah, ia diajak oleh ibunya untuk pergi ke Madinah. Nah, tujuannya untuk pergi ke Madinah ini yang pertama yaitu untuk mengetahui letak dari rumah ayahnya yang dahulu ditempati dan makam dari ayahnya itu. Yang kedua yaitu untuk siapa yang tahu? Jadi yang kedua itu Nabi Muhammad SAW itu diperkenalkan kepada keluarganya yang berada di Bani Najjar. Jadi diperkenalkan. Nah, pada saat itu usia Nabi Muhammad SAW berusia berapa tahun? Belum, itu baru berusia 4 tahun. Nah, berusia 4 tahun itu ia diajak ke Madinah. Nah, setelah di Madinah itu ia bertaziah ke makam ayahnya. Dan setelah ia berada di Madinah, Nabi Muhammad itu akan kembali ke Mekah lagi bersama ibunya dan Ummu Aiman. Nah, setelah dari Madinah, Nabi Muhammad SAW ini bersama ibunya dan akhirnya mengatakan bersama Suwaibah dan Ummu Aiman itu kembali ke Mekah. Jadi pada saat perjalanan menuju Mekah itu ibu Nabi Muhammad, siapa tadi namanya? Aminah. Ya, namanya Aminah itu jatuh sakit di jalan saat perjalanan. Nah, pada saat sakit itu ibu Nabi Muhammad SAW itu sampai meninggal. Jadi pada saat perjalanan itu ibunya itu sakit lalu meninggal. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sangat sedih, ya, sangat sedih sekali ditinggal oleh ibunya. Nah, jadi ibunya Nabi Muhammad itu tadi meninggal di kampung Abwa di Madinah, ya. Nah, setelah itu ibunya Nabi Muhammad itu dimakamkan di situ, jadi di kampung Abwa. Nah, setelah Nabi Muhammad selesai memakamkan ibunya, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya lagi ke tadi kemana? Mekah. Ya, ke Mekah lagi. Jadi Nabi Muhammad kembali ke Mekah lagi ditemani dengan Suwaibah atau Ummu Aiman. Nah, ya setelah diasuh oleh ibunya, lalu diasuh oleh siapa? Kakeknya. Ya, kakaknya. Ada yang tahu namanya kakaknya tadi? Abdul Muthalib. Ya, kakaknya namanya Abdul Muthalib. Jadi setelah diasuh oleh ibunya, Nabi Muhammad SAW itu diasuh oleh kakaknya. Jadi pada usia 6 tahun itu Nabi Muhammad itu sudah tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu. Jadi ia hidup
diasuh oleh kakeknya. Nah, setelah diasuh oleh kakeknya ini, Nabi Muhammad itu diasuh oleh kakeknya selama berapa tahun? Ada yang tahu? Enggak. 8 tahun. Enggak. Nah, itu usianya yang 8 tahun itu usianya. Jadi pada saat Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya ini, Nabi Muhammad diasuh selama 2 tahun. Lalu Nabi Muhammad diasuh kakeknya selama 2 tahun. Setelah itu kakeknya meninggal dunia. Nah, setelah ibunya meninggal, kakeknya lalu meninggal juga. Jadi pada saat usia 8 tahun, Nabi Muhammad itu ditinggal oleh kakeknya. Kakeknya itu seorang yang bijaksana, dermawan, lalu baik hati, pemimpin di Mekah. Nah, jadi banyak penduduk yang merasa sedih di saat ditinggal oleh siapa kakeknya tadi? Abdul Muthalib. Ya, ditinggal Abdul Muthalib. Jadi pada saat itu Nabi berusia berapa? 8 tahun. Nah, setelah diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun, lalu Nabi Muhammad SAW ini diasuh lagi oleh Pamannya. pamannya. Namanya ini? Abu Thalib. Ya, namanya Abu Thalib. Jadi Nabi Muhammad SAW ini diasuh oleh Abu Thalib sebagai pamannya. Nah, diasuh oleh Abu Thalib ini dari ia berusia 8 tahun sampai 25 tahun. Jadi sudah dewasa. Nah, Nabi Muhammad SAW ini pada masa kecilnya sebagai apa? Tahu nggak? Nah, masa kecilnya Nabi Muhammad ini sebagai penggembala kambing. Ya, penggembala kambing. Jadi di masa kecilnya itu sebagai penggembala kambing. Lalu Nabi Muhammad itu juga ikut pamannya kemanapun pamannya pergi. Nah, di saat pamannya itu berdagang ke negeri Syam, lalu Nabi Muhammad SAW ini juga ikut pergi ke negeri Syam. Jadi beliau juga ikut berdagang ke negeri Syam. Nah, Nabi Muhammad selama diasuh oleh kakeknya, ibunya, dan pamannya, ia tidak pernah berbohong ataupun bersikap jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad itu selalu jujur. Nah, pada suatu ketika Nabi Muhammad ini diajak pergi untuk mengunjungi sebuah berhala. Nah, di situ Nabi Muhammad itu didatangi oleh seorang laki-laki yang berkulit putih, dan ia itu berkata, "Janganlah kamu mendekatiku, dan janganlah kamu menyentuhku." Jadi Nabi Muhammad itu tidak boleh menyentuh dan memegang berhala. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak memegang berhala ataupun mendekati berhala itu. Nabi Muhammad lalu pergi dan menghindar dari berhala itu. Nah, seperti yang dikatakan pada hadis, yaitu Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang ada di dunia. Nah, itu tadi mengenai materi dari masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Sekarang ada yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, setelah ini nanti diskusi pertanyaannya mengenai masa kanak-kanak Nabi tadi ya. Nanti akan diberikan soal. Nah, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.